Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, dimanapun kalian berada, wajib mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar ruangan, menjaga jarak, dan kalau bisa tetap stay di rumah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang riya. Tujuannya untuk apa sih? Yang pertama, kalian mengetahui pengertian riya. Yang kedua, kalian mengetahui tentang dalil-dalil tentang riya. Dan yang ketiga, kalian mengetahui tentang macam-macam riya. Tapi sebelum kita bahas satu persatu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana sih dampak negatif perilaku riya? Apakah perilaku riya itu sesuatu yang positif atau yang negatif? Nah, sebelum itu kita akan bahas tentang pengertian terlebih dahulu ya. Yuk kita bahas. Di sini ada pengertian riya. Riya terbagi ke dalam dua, ada menurut bahasa dan menurut istilah. Nah, riya menurut bahasa yaitu memperlihatkan atau memamerkan. Sedangkan menurut istilah, memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Nah, di sini siapa sih yang suka pamer? Ada nggak? Kalau misalkan ada, berarti kalian sudah melakukan perbuatan riya. Dihindari ya pamer-pamernya. Dalilnya yaitu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari bahwa barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain atau sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain atau riya, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Jadi riya itu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah. Kemudian ayat Al-Quran yaitu Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-6. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat, orang-orang yang lalai dari sholatnya, dan orang-orang yang berbuat riya. Kemudian selanjutnya ada macam-macam riya. Ada dua, yaitu ada riya jali dan riya khufi. Nah, apa sih itu riya jali? Riya jali adalah ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan demi mencari pujian orang lain, untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu riya jali. Sedangkan riya khufi adalah melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Riya khufi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita juga pernah melakukan perbuatan seperti itu, yang ujung-ujungnya sama dengan riya jali. Yaitu apa? Yaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan seperti itu ya. Selanjutnya ada contoh dari bentuk riya. Ada beberapa contoh nih di sini. Yang pertama kita lihat ada seseorang yang menyumbang masjid. Perbuatan terpuji, tetapi di hadapan banyak orang. Dan niatnya itu adalah supaya dirinya dinilai sebagai orang yang ahli jariyah. Sebetulnya menyumbang di masjid itu perbuatan yang baik, sedekah. Tetapi niatnya yang salah, yaitu dia ingin dicap sebagai orang yang ahli jariyah atau ahli sedekah. Itu merupakan perbuatan riya. Nah, yang kedua, ada seorang siswa yang senang melaksanakan sholat duha dan zuhur. Perbuatan yang sangat bagus. Akan tetapi niatnya yang salah, yaitu dia berharap supaya mendapatkan nilai dari gurunya. Itu juga merupakan salah satu bentuk riya.
Selanjutnya, ada seorang bapak-bapak yang membantu pesantren di kampungnya. Jelas itu merupakan perbuatan yang sangat mulia. Tetapi beliau ingin panitianya itu mengumumkan hasil dari sumbangannya. Apakah itu perbuatan riya? Jelas itu perbuatan riya, karena beliau bermaksud agar jemaah menilai dirinya ahli menyumbang atau ahli sedekah. Nah, di sini paham kan kalian tentang contoh-contoh bentuk riya? Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Tapi sebelum kita tutup, Ibu ingin tahu apakah kalian menyimak atau tidak penjelasan tentang riya tadi. Kalau misalkan kalian menyimak, coba sekarang kalian tuliskan dalil tentang riya. Kalau sudah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.